Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin pekan keempat dalam masa Prapaskah 28 Maret 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Yohanna Bunga Gusa Akarem dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dewasa ini bila kita ingin dikenal dan terkenal sangatlah gampang. Cukup sekali klik, dalam hitungan detik kita sudah dikenal oleh ribuan orang. Entah postingan kita itu baik atau jelek, kita hanya cukup melihat berapa jempol yang mengacukan kepada kita dan apa komentar orang terhadap kita. Mungkin ribuan litani pujian dan doa, atau sebaliknya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, itulah dunia masa kini, dunia di zaman gadget. Kita akan dipuji, disanjung, dihormati, dihargai, dicari jika kita melakukan hal baik di mata masyarakat. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kisah Yesus dalam Injil hari ini sungguh luar biasa.
dikatakan bahwa sesudah ia kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat mujizat air menjadi anggur, ternyata yang dilakukannya diketahui orang banyak. Sehingga dengan tanda itu, orang-orang mencarinya, menghormatinya. Ketika dia kembali ke Galilea, ia disambutnya. Namun penyambutannya bukan karena perkataannya, seperti yang dia alami bersama dengan seorang perempuan Samaria, melainkan berdasarkan tanda yang mereka lihat. Maka ketika ada seorang pegawai istana memintanya untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya karena anaknya hampir mati, Yesus langsung mengatakan, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Akan tetapi pegawai istana itu terus mendesak Yesus, katanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Lalu Yesus mengatakan kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Para saudara dan saudariku yang terkasih, jika kita telusuri iman yang dimiliki oleh pegawai istana ini merupakan sikap iman yang putus asa. Karena ia tidak tahu lagi bagaimana cara menyembuhkan anaknya, sehingga ia terus mendesak Yesus agar segera ke rumahnya. Namun apakah Yesus mengikuti permintaannya? Yesus tidak memenuhi keinginannya, karena Yesus tahu apa yang harus ia lakukan. Maka ia mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Lalu pergilah pegawai istana ini. Ketika ia di tengah jalan, hamba-hambanya datang dan mengatakan bahwa anaknya hidup. Maka dia ingat akan perkataan Yesus, "Anakmu hidup." Maka percayalah ia dan seluruh keluarganya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, perkataan Yesus ini merupakan suatu refleksi yang mendalam untuk kita. Yesus mau mengajarkan kepada kita, jangan hanya melihat tanda atau mujizat atau perbuatan-perbuatan besar yang dilakukannya. Perkataan pun juga harus diimani dan jangan tunggu melihat bukti. Firman Tuhan ini sungguh mendidik iman kita. Beriman kepadanya bukan karena di saat saya butuh baru saya datang kepadanya, atau tunggu melihat mujizat yang terjadi, atau menunggu event-event tertentu baru saya datang berdoa dan memuliakan namanya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan selalu ada untuk kita. Kapanpun kita datang dan dimanapun kita berada, Ia ada untuk kita, untuk melakukan dan bertindak, asal kita datang kepadanya. Kuasanya terwujud bukan hanya lewat tindakan, tetapi kata-katanya pun penuh kuasa. Kasih dan kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasanya menyempurnakan umatnya yang dikasihinya. Pegawai istana beserta keluarganya dalam Injil ini telah percaya akan kuasa Allah. Bagaimana dengan kita? Sungguhkah kita percaya
akan kuasa Allah? Sadarkah kita bahwa setiap hari Tuhan telah memberikan kuasa ilahi kepada kita? Tuhan ingin agar kita percaya dengan keseluruhan jiwa dan raga kita, menyerahkan seluruh keberadaan kita, karena di saat itulah Tuhan sedang merancang segala kebaikan untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.